Oh, oke, ya. Ini paten Madeleine nih. Madeleine ini merupakan pengembangan dari Jadwin Adeline ya. Jadi Madeleine itu kepanjangan dari Many Adeline karena ada hidden layer. Kalau Adeline kan dia dari input langsung output ya. Nah, kalau Madeleine dia ada hidden layer dan uh, ini sering terhubung dari input satu ke hidden layer satu, input satu ke hidden layer 2. Maka dibilang Many Adeline itu kata tadi. Kalau Adeline langsungnya satu ke sini, kalau Madeleine ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, jadi Many Adeline. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah yang dinotasikan dengan Z. Ini input X dan ini keluarannya Y. Ini biasnya ini bobot gitu kan. Ini bias yang dari hidden layer. Nah, untuk Madeleine ini dengan target bipolar ingat ya, 1 dan -1 ya. Ini langkahnya adalah pertama diinisialisasi semua bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Gunanya apa? Supaya mudah kita, jadi supaya nggak pakai bilangan besar. Jadi nanti dikasih bilangan kecil saja. Kalau dari soal biasanya udah dikasih biar memudahkan teman-teman untuk menghitung. Nah, selama ini ada kata kunci ini, selama perubahan bobot lebih besar dari toleransi ini adalah angka yang akan diberikan, gitu kan? Atau jumlah epoch belum melebihi batas yang ditentukan, lakukan langkah A sama dengan E. Jadi diulangi lagi A sampai E sampai nanti terjadi perubahan bobotnya itu lebih kecil dari toleransi. Yang ngapain langkah A sampai itu? Pertama, set aktif unit masukan, inputan sama dengan set unit untuk semua I, variabel I ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang B, hitung net input untuk setiap unit tersembunyi. Z1, Z2, tergantung berapa hidden layer-nya. Ini hidden layer input variabel J dengan bias yang ini variabel J-nya ditambah. Nah ini mohon diproyek kayak diktat yang saya share nggak ada angka tambahnya. Itu jadi aduh sebentar. Maaf ada kucing saya. Itu ditambah penjualan dari input dikali ini ya bobotnya gitu kan, variabel dari I dan J. Lalu setelah didapat net inputnya, lalu kita hitung keluaran setiap unit sembunyi dengan fungsi aktivasi bipolar, yaitu dia akan 1 jika Z inputnya positif dan akan -1 jika Z inputnya negatif. Lalu yang D kita tentukan kalau dengan rumus Y inputnya itu dengan B yang baru ditambah penjualan dari hidden layer dikali bobotnya ya, yang dari hidden layer ke output. Nanti didapat fungsi inputnya, dia akan 1 kalau positif dan 1 kalau negatif. Lalu hitung ORA dan hitungan perubahan bobot. Yaitu kalau Y-nya sama target, gitu kan, maka tidak ada perubahan bobot. Jika Y tidak sama target, kalau karena bipolar kan T sama 1 sama -1 ya. Kalau targetnya 1 berarti ubah bobot ke unit Z dan Z inputnya yang terdekat dengan 0 gitu kan. Nanti hitung bias barunya, bias lama ditambah alfa kali 1 ini hidden layer input ya. Bobot barunya, bobot lama ditambah alfa dikali 1 dikurang bobot inputnya dikali inputan gitu kan. Ini kalau targetnya 1. Kalau target 1 sama rumusnya di atas, cuman jadi -1 gitu kan, supaya ini positif. Kita ambil contoh, ini ada soal nanti nih saya bagikan juga rekaman ini biar teman-teman bisa mengulang lagi ya. Itu contoh pelatihan Madeleine menggunakan fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. XOR teman-teman paham ya. XOR itu adalah jika bilangannya sama dia 0 atau kalau di bipolar -1. Kalau bilangannya beda baru dia 1 gitu kan. Jadi contoh gini, kalau bilangan sama 1 - 1 dia -1 atau 0 kalau di biner. Tapi kalau di bilangannya beda 1 - 1 dia baru 1. -1 sama 1 dia 1. Kalau sama lagi -1 dia -1 atau 0 kalau di biner gitu. Itu XOR. Nah, di sini gunakan alfa sama dengan 0,5 dan toleransi 0,1. Ini dari soal. Jadi teman-teman harus paham apa fungsi alfa dan apa fungsi toleransi. Ini yang nanti buat menentukan perubahan bobot. Nah, lalu kita lakukan inisiasi yaitu dengan memberikan bilangan acak kecil. Ini biasanya diberikan dari soal. Jadi untuk X1, X2, W11-nya 0,05, W21-nya 0,1, W12-nya 0,2, W22-nya 0,2,
bias satunya 0,3, bias 2-nya 0,15. Dan bobot ke unit keluaran Y, V1 sama dengan V2 nilainya dengan bias sama dengan 0,5 atau setengah. Gitu kan. Ini teman-teman bisa perhatiin gitu kan. Kode-kode tersebut ya, gitu kan. Ini berarti ini bias satu yang yang ada di hidden layer 1, ya ini bias 2 yang ada di hidden layer 2 gitu kan. Nah, kalau bobot ini lihat dia ada di hidden berapa gitu. Kalau hidden 1 berarti dia W1 duluan. W1 dari inputan 1, W11 gitu kan. Kalau ini dibaca W21 kenapa? Karena dia dari input hidden layer 2 dengan input 1 jadi W21. Ini juga sama. Ini W22 karena dari inputan 2 dari bobot 2 dengan masukan 2. Ini juga W12 karena dari hidden 1 dari inputan 2, W12. Jadi teman-teman harus paham apa tuh W11, W12 dan seterusnya dari mana asalnya gitu kan. Ini yang V1, V2 tadi yang ini gitu kan. Yang bobot dari keluaran dari hidden layer gitu kan. Nah, kalau sudah kita punya arsitektur jaringan tersebut gitu kan. Nah, kita lihat ini contoh buat iterasi sekali aja ya, pola pertama saja. Jadi kalau buat kedua ketiga nah ini bisa teman-teman teruskan buat latihan. Ini cara membuat pola pertamanya ya. Gitu kan. Jadi kan harus menghitung net untuk unit tersembunyi bagi hidden layer 1 dan hidden layer 2. Rumusnya ini gitu kan untuk menghitung inputnya yang ada sebelumnya gitu kan. Ini data yang tadi yang dari soal gitu kan. Nah, kita ambil X11 ini dari sini, dari angka ini. Kan ini kita ambil baris pertama ya, 1 targetnya -1 nih. Ini target -1. Gitu kan. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, kita hitung deh tuh. Hitung net untuk fungsi Z1 dan Z2. Pertama untuk hitung net untuk Z1 adalah bias 1 ditambah X1 kali W11 tambah X2 W12. Ini dia kan. Karena lihat gitu kan. J ini sama dengan J di sini. Berarti karena di sini 1, berarti dia nanti di sini juga 1. Nah, ini ikut yang hitungan ini ya, bobot 1 B2-nya. Nah, bobot 1 ditambah X1 W11 gitu kan, ditambah X2 W12. Nah, kita lihat dari tabel bias 1 adalah 0,3 gitu kan. X1 ini 1 W11 dari sini 0,05 dari soal gitu kan yang dari instansi. X2 ini 1 W12 dari sini 0,2 dijumlahkan hasilnya 0,55 untuk net bagi Z1. Lalu untuk net untuk Z2 rumusnya B2 ditambah X1 W21 karena ini 2. X2 kali W22. Nah, kita lihat dari tabel 0,15 ditambah 1 kali 0,1 ditambah 1 kali 0,2 dengan 0,45. Nah, dari sini kita bisa melihat keluaran dari net Z1 tersebut ya pakai fungsi aktivasi bipolar di mana dia akan 1 kalau positif, 1 kalau negatif. Nah, berarti karena 0 Z net untuk 1 dan net 2 ini adalah lebih besar 0 positif, maka Z1 fungsi dari Z input tadi adalah 1, juga Z2 fungsi dari Z input 2 sama 1 juga karena sama-sama positif gitu kan. Nah, ini dia. Jadi dari sini rumusnya gitu kan. Lalu kemudian kita temukan keluaran jaringan Y gitu kan. Berapa dia? Rumusnya adalah B3 ditambah ini pakai rumus ini ya. Yaitu kan ini yang B3 ditambah bobot yang variabel J ditambah bobot dari yang keluaran ke Y ya. Nah, B3 gitu kan. Ini ada dari yang soal 0,5 sama gitu kan. Lalu Z1 dikali V1, Z1-nya 1 gitu kan. V1-nya dari soal dapat 0,5 gitu kan. Lalu Z2-nya juga 1, V2-nya juga dapat dari soal 0,5 dikalikan dan jumlahkan hasilnya 1,5 gitu. Maka karena dia positif berarti Y sebagai fungsi input dari Y input ini dia adalah 1 gitu. Nah, kita lihat ya di sini rumusnya adalah kalau Y sama dengan target atau kalau T dikurangi sama 0 maka tidak dilakukan bobot. Hanya untuk saat inilah karena Y-nya sama dengan 1 nih, ini 1, target yang tadi kita adalah -1, maka dia nggak sama kan gitu. Dalam artian dia nggak sama gitu. Atau kalau kita uang pun dia tidak sama dengan 0.
Kalau itu untuk karena kasus Y tidak sama target dilakukan perubahan bobot. Nah, nanti setelah hitung perubahan bobot, semua bobot yang masukkan Z in positif itu nanti dimodifikasi. Nah, ini dia. Nah, kita lihat Z inputnya positif, Z input 2-nya positif, maka semua bobotnya berikut. Ini rumusnya. Karena kita pakai target rumus yang kan rumusnya ada 2 gitu kan. Ada yang target 1, ada yang target -1. Nah, berhubung untuk yang case ini kita ngambil yang bersamaan adalah target -1, maka kita pakai rumus yang ini, yang -1. Ini -1. Ubah semua bobot impulsif di mana ini -1 di rumus ininya. Kalau yang T-1 masukin ya. Bias barunya dengan bias lama tambah alfa kali -1 dikali Z input ini bias lamanya gitu. Sama juga bobot barunya. Kita hitung untuk Z1 gitu kan. Perubahan bobot barunya adalah B lama, B1 lama tambah alfa -1 kurang Z input 1. Nah, B1 lama adalah 0,3 dari soal, itu kan alfanya 0,5 juga yang dari soal awal. Ini rumusnya -1 dikurang Z input 1 gitu, 0,55. Maka dapat hasilnya -0,475. Lalu kita hitung bobot satu baru dari dari Z1 ini ya, Z1 ini, Z1 bobot hidden Z1 gitu kan. Ini dari rumus yang ini gitu kan. W1 lama tambah alfa kali -1 kurang Z1 dikali X1 gitu kan. Ini ngikut yang Z1. Ini dari 0,05 lama yang lama. Ini alfa 0,5, -1 dikurang Z1 0,55 yang tadi gitu. Dapat -0,75. Cara yang sama dilakukan, didapat U12 baru -0,75 gitu kan. Lalu kita hitung di Z2 gitu kan. Hitung B2 baru, W21 baru, W22 baru gitu kan. Nah, ini kita lihat jumlah rumusnya didapat -0,75, -0,625, -0,525. Lalu kita susun di tabel, kita hitung. Ini bobot 1 0,3. Setelah diiterasi dia jadi -0,475. Selisih dengan bobot mula dengan bobot selanjutnya adalah 0,775. Lalu kita hitung W11 gitu kan. W1 itu awal adalah 0,05. Setelah iterasi dia menjadi -0,725. Sehingga selisihnya adalah 0,73. Demikian pula dengan W12, B2, W21 lakukan sama. Intinya kita lihat bahwa delta W atau perubahan bobot ini semua lebih besar daripada 0,5 gitu kan. Ini dari soal ini kan toleransi 0,1. Toleransinya. Ini semua angka-angka ini lebih besar dari 0,1 gitu kan. Karena ada bahkan semua perubahan bobot ini lebih besar toleransi tatuan, maka iterasi lanjutkan pola 2. Kalau ini angka ini di bawah 0,1 udah berhenti, cukup, nggak perlu iterasi lagi, sudah selesai set pertama gitu. Tapi rata-rata jarang yang itu. Nanti juga soal ujian kemungkinan ya nggak 1 iterasi lah, pasti 2 atau 3 iterasi lah paling banyak gitu kan. Yang jelas kalau nggak mungkin 1 karena biar ada peserta ujian ada ini ya upaya untuk hitung lah gitu. Intinya sampai kalau perubahan bobot masih lebih besar dari batas toleransi, maka dilanjutkan iterasinya. Kalau sudah lebih kecil atau sama, sudah bisa berhenti. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Madeline ya.